Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai UTS aplikasi komputer manajemen kesehatan. Nah, di sini ada beberapa data yang sudah didapatkan dari dosen saya. Ada proyek aktivitas dengan ditambahkan pada new task dan diketikkan pada situ proyek aktivitas. Begitulah cara menambahkan proyek aktivitas atau task pada Microsoft Project. Nah, jika sudah ditambahkan, kita bisa mengatur untuk ukuran atau font yang akan kita gunakan. Bisa diatur lebih bagus, lebih besar, dan lebih kecil. Jika sudah diatur sesuai dengan keinginan, maka bisa dilanjutkan untuk pengaturan yang lainnya. Di sini saya menggunakan Comic Sans dengan ukuran font 10. Nah, jika sudah, selanjutnya yang akan kita lakukan ialah mengatur posisinya, di mana posisinya bisa menjadi proyek utama atau tahapan utama. Di sini durasinya bisa ditentukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Keinginan di sini karena datanya adalah 12 hari, jadi proyeknya saya hitung di 10 hari untuk percobaannya. Jika sudah, bisa mengatur awal mulai pekerjaan itu dilakukan. Karena untuk hari ini adalah 25 April, bisa digunakan juga 25 April, atau pada pengaturan ini saya menggunakan 2 April. Nanti akan otomatis dengan finishnya atau proyek itu selesai. Di sini ada beberapa prosesor yang dimana ketergantungan yang dimaksud adalah ketergantungan antara tahap setelah atau sebelum itu pekerjaan dilakukan. Bisa dilakukan dengan mengeklik 2 kali atau melakukan pada editing task. Lalu mengatur resource name atau sumber daya atau pelaku dari pekerja tahap tersebut. Di sini ada beberapa. Lalu mengatur jam atau biaya yang dikeluarkan, misalkan per jamnya dihitung 10.000 atau berapa dalam hitungan jam. Terus dihitung juga overtime atau overload pekerjaan itu selesai, atau bonus istilahnya seperti itu. Nah, jika sudah bisa klik OK, namun di sini saya tidak membutuhkan itu, jadi saya tidak mengatur itu. Di sini ada resource name akuntan proyek, yang dimana sumber dayanya adalah akuntan proyek dengan inisial AP. Di sini unitnya atau jumlah akuntannya itu dihitung dari beberapa yang diperlukan. Karena di sini yang diperlukan hanya beberapa, jadi saya coba 7 akuntan proyek. Nah, untuk harganya akan otomatis dikalikan, yang dimana misalnya harganya adalah 50.000, maka 50.000 dikali 7 akuntan proyek dengan jumlah kos 681 atau berapapun itu. Lalu bisa menambah work atau jam kerjanya. Di sini bebas dihitung dari jam kerja, bukan dihitung dari harinya. Walaupun ada 5 hari, tetap yang masuk pada work adalah jam kerja dari pekerjaan atau tahap tersebut. Nah, jika sudah dihitung, ini bisa diatur atau bisa dihapus juga sesuai kebutuhan yang diberikan. Karena saya sudah mengatur dan menyusun proyek ini sebelumnya, jadi saya tidak perlu mengatur kembali atau mengisi kembali. Jika sudah diisi, maka bisa dilihat pada grafik Gantt chart-nya hasil dari tahapan tersebut disusun dengan detail atau keterangan masing-masing. Selain itu, kita juga perlu mengatur hari libur, yang dimana dikarenakan bulan Mei terdapat beberapa hari libur nasional, jadi kita perlu mengaturnya. Klik pada project, lalu klik change working time, dimana project dimulai tanggal 23. Di sini ada 3 hari libur. Yang pertama hari buruh, yaitu tanggal 1 bulan 5. Yang kedua kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 9 dan hari raya Waisak pada tanggal 23. Nah, di sini jika sudah diatur bisa klik OK atau bisa ditambahkan yang lainnya.
Di sini menggunakan standar project calendar, jadi sudah standar dari Microsoft Project-nya. Selain itu, untuk jam kerjanya yaitu selain hari Sabtu dan Minggu dimulai dari jam 8 sampai jam 5 sore, di mana terdapat dua pembagian, jam 8 sampai jam 12 dan jam 1 sampai jam 5. Jika sudah bisa melihat beberapa tampilan, ada tracking guns. Ini untuk melihat berapa persennya, karena di sini tidak diatur, jadi tidak perlu dilihat atau dilampirkan dalam pengerjaan UTS-nya. Saya hanya menampilkan sebagian saja. Lalu bisa juga yang lainnya seperti tim planner atau tim atau sumber dayanya, kita bisa lihat apa saja yang sudah dimasukkan. Jadi beginilah tampilan dari Gantt chart atau hasil pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan aturan atau soal-soal yang diberikan. Selain itu kita juga bisa mengatur harinya berapa hari. Jika sudah diatur akan otomatis terganti. Jika misalnya 5 hari, maka dimulai tanggal 30 akan selesai pada 7 Mei, karena ada hari libur itu tadi, Senin, atau hari libur nasional yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Jadi beginilah hasil pekerjaan berdasarkan perintah UTS saya. Jika saya ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.